Qatar, negeri yang sangat islami namun tetap menghargai penduduknya yang non-muslim yang mayoritasnya adalah imigran. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Ya guys, siapa tidak mengenal Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022? Qatar adalah sebuah negara Islam berpenduduk bangsa Arab terletak di Jazirah Arabia di tepi Teluk Persia yang kaya minyak dan beberapa tahun berturut-turut dikenal sebagai negara paling kaya di dunia. Kejuaraan sepak bola Piala Dunia atau World Cup tahun 2022 menjadikan negeri Qatar sebagai tuan rumahnya. Terkait hal tersebut, negeri Qatar rupanya tidak ingin melewatkan kesempatan itu untuk mengenalkan agama Islam pada dunia dan menjadikan negerinya sebagai negara yang pertama kali membuka gelaran Piala Dunia dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Tak hanya lantunan ayat suci Al-Quran di pembukaan, Qatar juga mensiarkan Islam selama Piala Dunia berlangsung. Aturan-aturan yang menjunjung tinggi nilai agama Islam diterapkan, misalnya larangan mabuk-mabukan dengan minuman beralkohol, larangan seks bebas, dan juga larangan keras tentang hal-hal yang berbau LGBT atau homoseksualitas dalam bentuk apapun. Selain itu, selama Piala Dunia ini, masjid-masjid di Qatar juga dibuka lebar-lebar untuk melayani para tamu-tamu asing yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang agama Islam. Selama Piala Dunia berlangsung, Qatar juga menyediakan tempat-tempat wudhu dan sholat di stadion tempat pertandingan bola berlangsung, dan juga ada kebijakan menghentikan pertandingan ketika ada kumandang azan. Di berbagai sudut kota-kota di Qatar juga dihiasi dengan poster-poster, mural-mural ataupun grafiti yang berisi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Qatar juga berusaha memperkenalkan tentang Islam yang indah dengan pameran-pameran Islam ke kancah dunia melalui kode QR di penginapan-penginapan atau hotel tempat para penonton Piala Dunia menginap. Bahkan Qatar juga menyiapkan tim khusus dakwah dari Qatar Center. Akibatnya ribuan orang non-muslim dari berbagai dunia yang menjadi penonton Piala Dunia banyak yang tertarik mempelajari agama Islam, bahkan yang rela menjadi mu'alaf dan masuk agama Islam. Di tengah semaraknya syiar Islam di negeri Qatar, ternyata Qatar pun juga memberi ruang bagi agama lain, khususnya Kristen. Begitu pemurahnya, negara super kaya ini membuka ratusan ribu lapangan kerja bagi imigran asing, sekalipun mereka berbeda agama dengan mayoritas penduduk Qatar. Menurut data-data, populasi umat Kristiani di negeri Qatar meningkat pesat dari 0% di masa kemerdekaan Qatar tahun 1971. Kini di tahun 2022, orang Kristen yang tinggal di Qatar mencapai 14% dari total penduduk atau sebanyak 420.000 jiwa dari total 3 juta orang penduduk Qatar. 420.000 jiwa umat Kristen di Qatar ini adalah para tenaga kerja asing ataupun kaum ekspatriat yang berasal dari Filipina, India, Sri Lanka ataupun Eropa. Dari 420.000 jiwa orang Kristen di Qatar ini, mereka berasal dari berbagai aliran Kristen yang berbeda-beda, misalnya aliran gereja Katolik, aliran Anglikanisme, Ortodoks Timur, dan komunitas kecil golongan Protestan. Faktor utama penyebab pesatnya pertumbuhan umat Kristen di Qatar dari 0% pada tahun 1971 menjadi sekitar 400.000 orang pada tahun 2022 adalah karena sangat meroketnya perekonomian Qatar akibat industri minyak bumi dan gas alam yang banyak ditemukan di negeri Qatar. Ada gula, ada semut. Perekonomian Qatar yang begitu random ini membuat tertarik banyak orang di dunia untuk datang ke Qatar mencari peruntungan ekonomi.
Qatar menyediakan banyak sekali lowongan kerja hingga sejak abad ke-21 ini pemerintah Qatar telah menerima banyak pekerja asal Filipina, India, Sri Lanka, juga beberapa negara Eropa yang sebagian di antara mereka adalah umat Kristen. Apabila 4 dekade lalu semua penduduk Qatar adalah Muslim, pada tahun 2022 jumlah umat non-Muslim di negeri ini mencakup sekitar sepertiga dari total populasi, atau mencapai lebih dari 1 juta orang. Dengan rincian, orang-orang Hindu mencakup 16%, terutama pekerja migran asal India dan Sri Lanka. Penganut Kristen mencapai sekitar 14%, terutama para pekerja asing dari Filipina dan Sri Lanka juga India, dan umat Buddha mencapai sekitar 3%, terutama pendatang dari Sri Lanka dan beberapa negara Asia Tenggara. Populasi umat non-Muslim ini membentuk sepertiga dari populasi Qatar. Adapun jika kita melihat pada abad modern ini, Qatar bisa dikatakan telah berubah menjadi negara yang sangat toleran. Bisa dilihat dari banyaknya pekerja asing dari Filipina, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, hingga Eropa yang dipanggil untuk datang bekerja di Qatar. Meskipun menjadi negeri yang sangat menjunjung tinggi agama Islam, Qatar sangat toleran kepada para imigran asing ini. Pada tahun 2008, Qatar telah membangun gereja pertama di negeri ini, sebuah gereja Katolik yang bernama Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Rosario di kota Doha. Gereja ini dapat menampung hingga 2.000 orang jemaat. Selain itu, di Qatar juga terdapat 2 gereja Katolik lain, yakni Gereja Katolik Santa Maria di kota Doha dan Gereja Katolik Santo Thomas di kota Doha. Misa-misa dan kebaktian digelar dengan berbagai bahasa asing, misalnya bahasa Tagalog Filipina, bahasa Tamil India, hingga bahasa Spanyol dan Inggris. Selain 3 gereja Katolik tersebut, di Qatar juga terdapat sebuah gereja aliran Anglikanisme Inggris, yakni Gereja Epiphany. Ada juga 2 gereja aliran Kristen Ortodoks Syria yang bernama Gereja Santo James Yakobit dan Gereja Malankara untuk melayani orang-orang Kristen asal India di Qatar. Kemudian ada juga Gereja Ortodoks Yunani Santo Ishak dan Gereja Santo George untuk melayani orang-orang Kristen Ortodoks Yunani asal Yunani, Rusia, Siprus, dan Rumania. Dan untuk melayani aliran Kristen Koptik, di Qatar juga berdiri Gereja Koptik Santo Peter dan Gereja Koptik Santo Paul yang dibangun untuk melayani komunitas Kristen Koptik Mesir di Qatar. Demikianlah pembahasan singkat tentang Qatar, sebuah negeri yang sangat islami namun tetap menghargai penduduk-penduduknya yang non-muslim yang mayoritasnya adalah para imigran asing. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.